Pukul 24 jam hari ini, Riri Ricardo dan Rizky Ramadona yang sedang berada di pondoknya di tengah kebun Sabtu kemarin digerebek petugas dari Polsek Rawas Ulu Musi Rawas Utara. Soalnya petugas mendapatkan informasi di pondok kebun yang terletak di Desa Serulanggun, Kecamatan Rawas Ulu tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan senjata api rakitan. Betapa kagetnya Riri Ricardo dan Rizky Maradona yang sedang berada di pondoknya di tengah kebun saat melihat sejumlah petugas dari Polsek Rawas Ulu Musi Rawas Utara datang menggerebek Sabtu kemarin. Namun keduanya tak bisa berkelit lagi saat petugas menggeledah pondok kebun mereka yang terletak di Desa Serulanggun, Kecamatan Rawas Ulu. Didapati sejumlah senjata api rakitan plus amunisi dan narkotika diduga jenis sabu-sabu. Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto SIK menjelaskan kronologis penangkapan para pelaku bermula dari didapatkannya informasi oleh Kapolsek Rawas Ulu, Ibtu M. Imron, tentang adanya warga yang memiliki senjata api rakitan dan narkoba di sebuah pondok dalam kebun. Berbekal informasi itu, Kanit Reskrim Ibda Masuprayitno STRK dan anggota dibantu oleh tim Intel Mob Batalion B, Pelopor Lubuk Linggau, melakukan penyelidikan ke TKP dan hasilnya ditemukan dua orang laki-laki yang masing-masing sedang memegang senjata api rakitan laras panjang. Selanjutnya, anggota mengamankan para pelaku dan langsung melakukan penggeledahan di pondok mereka. Hasilnya ditemukan kembali 3 senjata api laras pendek beserta 5 butir amunisi, 1 bungkus besar kristal putih, 6 bungkus kecil kristal putih diduga sabu-sabu, timbangan digital, beberapa bal plastik klip, 30 buah pirek, alat isap sabu-sabu, dan HP merek Evercross. Kemudian para pelaku dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Rawas Ulu untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut sesuai proses hukum yang berlaku. Keduanya diancam dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1981 tentang senjata api dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi kronologi singkatnya, setelah Kapolsek menerima informasi, dibantu oleh Intel Mob langsung melakukan pengintaian, melakukan penyisiran di TKP, ditangkap dan dibantu oleh Danki Brimob beserta pasukannya langsung mengamankan daerah yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba dan penyimpanan senjata rakitan laras panjang. Jadi BB yang kami amankan adalah yang pertama senjata api laras pendek sebanyak 3 pucuk, berikut amunisi 5 butir dan 1 bungkus besar kristal putih seberat 49,23 gram dan 6 bungkus kecil kristal putih diduga sabu-sabu sebesar 1,06 gram dan 1 bungkus besar plastik hitam berisi kristal putih seberat 89,90 gram dengan berat total semua 139 gram atau 1,4 on. Reporter dan juru kamera Sodi Harsono, palpres.com. Pemirsa, Puskesmas Burnai Mulia, Kecamatan Semendawai Timur mengalami kebakaran pada Ahad siang kemarin. Dalam insiden tersebut, mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengalami macet saat hendak menyemprotkan air. Alhasil gedung Puskesmas ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memperbaiki mesin penyemprot air yang mengalami kerusakan saat hendak memadamkan api yang melahap gedung Puskesmas Burnai Mulia, Kecamatan Semendawai Timur, Ahad kemarin. Akibatnya gedung yang melayani kesehatan warga ini ludes dibakar si jago merah. Dari hasil pantauan palpres.com, sejumlah warga terus berupaya memadamkan api yang sedang melahap Puskesmas Burnai Mulia. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan selang untuk memadamkan api. Namun saat hendak disemprot, mesin damkar mengalami kerusakan. Salah seorang warga, Doris, mengaku api pertama kali diketahui berada di atap bangunan puskesmas. Namun hanya membutuhkan beberapa menit, api langsung melahap ke seluruh bagian bangunan puskesmas. Saat kejadian, Sekcam Semendawai Timur sedang melaksanakan tugas pendataan KB di halaman belakang puskesmas. Diduga kebakaran sendiri berasal dari arus pendek listrik. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com.
Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Minggu kemarin, tepatnya di Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir. Dua rumah panggung milik warga yang salah satunya kosong karena ditinggal ke sawah, hangus dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban ditaksir mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Minggu kemarin, tepatnya di Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir. Dua rumah panggung milik warga yang salah satunya kosong karena ditinggal ke sawah, hangus dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban ditaksir mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir Minggu kemarin sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dikagetkan dengan amukan api yang melumat dua rumah panggung milik warga yang salah satunya kosong karena ditinggal ke sawah. Cuaca terik dan angin yang bertiup kencang saat kejadian kian membuat api semakin membesar. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api lebih dahulu meluluhlantahkan dua rumah tersebut hingga hanya bersisa puing-puing saja. Menurut Kepala Dusun 1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Tohadiansyah, api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga bernama Musrik, anak dari Rosidi yang saat itu dalam keadaan kosong karena ditinggal bekerja ke sawah. Api lalu dengan cepat merembet ke rumah sebelahnya atau rumah milik Samsul yang merupakan cucu dari Rosidi, sehingga kedua rumah tersebut ludes terbakar. Sekitar kejadian jam kurang 10 menit jam 10, saudara Rosik dan rumah Samsul, dua rumah. Kirakan konsleting listrik, rumah dalam keadaan kosong. Ya ada ledakan tabung gas. Tabung gas tadi? Ya. Ya ada perkirakan sekitar 50 jutaan lah, dua rumah serta isi. Sedangkan Kapolsek Pemulutan Ibtu Iqlil Alanuari mengatakan api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini lanjut dia, pihaknya sudah memasang polisi lain dan melakukan olah TKP. Sementara kasusnya dalam penyelidikan aparat Polres Ogan Ilir dan Polsek Pemulutan. Reporter dan juru kamera Wijan, Valpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Belasan pasangan bukan suami istri Sabtu malam terjaring razia sedang berada di dalam kamar penginapan di Palembang. Pasangan yang tidak mampu menunjukkan buku nikah ini selanjutnya dibawa ke Polrestabes Palembang, selanjutnya menghubungi orang tua untuk dibina. Pasangan muda-mudi ini dipaksa keluar dari kamar penginapan di kawasan Puncak Sekuning saat dimintai anggota menunjukkan buku nikah. Pasangan ini tidak bisa menunjukkan. Alhasil mereka bersama 11 pasangan lainnya dibawa ke kantor Polrestabes Palembang untuk didata dan dihubungi orang tuanya untuk dibawa pulang. Kasat Sabara Polrestabes Palembang AKBP Erwin Irawan melalui Kanit Samata Ibda Hasim mengatakan, belasan pasangan ini tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan pasangan suami istri, sehingga dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan pendataan. Dirinya menjelaskan bahwa pasangan ini diamankan dari 5 penginapan yang berbeda di Palembang. Saat menggeledah penginapan di kawasan Puncak Sekuning, anggota mendapati beberapa pasangan yang sedang berduaan di dalam kamar dan tidak ada ikatan suami istri. Untuk itulah dia menghimbau kepada masyarakat agar selalu membawa identitas KTP kemanapun pergi, serta mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, seperti saat ini. Untuk giat malam ini, Sabara, Satcamata, Uniti Piring melakukan penerimaan ataupun razia di tempat penginapan, kos-kosan untuk antisipasi penyakit masyarakat. Ada berapa banyak kira-kira? Untuk giat malam ini kita berhasil menyaring 14 pasang yang tidak dilengkapi yang sah ataupun pasangan tidak sah. Oke. Untuk selanjutnya gimana? Selanjutnya kita data, kita menghubungi orang tua dari pasangan tersebut.
Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.